Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah online manajemen proyek. Kali ini kita akan membahas terkait eh, manajemen komunikasi proyek. Ya, inilah materi-materi lanjutan, materi series yang saya sampaikan di kanal YouTube maupun sekaligus di perkuliahan. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat ya dalam lindungan Allah Taala. Baik, sudah siap semua untuk menyimak materi manajemen komunikasi proyek ini. Oke, kita langsung mulai ya. Bismillah. Ya, manajemen komunikasi proyek. Ini menjadi satu bagian penting dalam kita mengelola proyek-proyek tentunya sesuai dengan bidang kita yaitu proyek IT. Di awal kita akan membahas tujuan dari manajemen komunikasi proyek ini. Yang pertama, seperti biasa memahami proses-proses yang dilakukan dalam manajemen komunikasi. Ya, proses seperti apa, kemudian mengerti manfaat melakukan manajemen komunikasi dalam proyek teknologi informasi. Setelah manfaatnya, kita juga dapat memahami dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam memanage sebuah komunikasi proyek dan bagaimana cara membuat dokumen tersebut. Kita akan bahas sesaat lagi. Ya, 3 poin ini menjadi tujuan dari pembahasan materi di video ini. Oke, kita harus memahami urgensi pentingnya komunikasi yang baik, ya. Yang pertama terkait ancaman terbesar untuk banyak proyek merupakan kegagalan berkomunikasi. Bahkan bukan di proyek tapi dimanapun, ya, miskomunikasi, ya, hoax dan sebagainya. Bahkan komunikasi ini bahkan ada sampai materi khususnya communication karena boleh dikatakan nggak banyak orang yang bisa mengkomunikasikan idenya, gagasannya, ya, kerjasama antar tim. Ya, walaupun dia bisa baik, dia bisa expert di bidangnya, tapi nggak bisa mengkomunikasikan, ya. Seperti halnya orang menjual produk, itulah bagaimana seni mengkomunikasikan produknya itu terhadap si customer-nya, ya. Seperti kalian punya skill yang baik tapi nggak bisa dikomunikasikan, nggak bisa disampaikan dengan portofolio CV yang baik. Nah, ini juga sama halnya, urgensi dari komunikasi. Ya berakibat gagal. Kemudian budaya kita tidak menempatkan profesional IT sebagai komunikator yang baik, ya. Ada dikotomi bahwasanya IT itu hanya belakang layar, ya. Tidak lemah, umumnya lemah dalam sebagai komunikator yang baik, menyampaikan presentasinya, menyampaikan ide gagasannya, dia kuatnya di hal-hal teknis dan fungsional saja. Nah, ini ada budaya, ya, tapi itu kembali ke orangnya juga, kembali ke orangnya lagi. Kemudian penelitian menunjukkan bahwa profesional IT harus dapat berkomunikasi secara efektif untuk berhasil di posisi mereka. Ya, ya itu IT menjadi eh, karena posisi di belakang layar, karena ini dianggap, ya, hasil surveinya seperti itu, hasil penelitiannya. Ya, dan saya juga mengamini hal tersebut. Memang rata-rata IT itu tidak terlalu piawai dalam menyampaikan komunikasinya. Nah, tapi itu penelitian kan, karena itu hanya beberapa data, teman bicara eh, cara aktualnya kembali ke pribadi masing-masing. Gitu. Oke, selanjutnya kita masuk definisi, ya. Apa sih definisi banyak komunikasi proyek? Adalah manajemen komunikasi proyek adalah kompetensi yang harus dimiliki manajer proyek dengan tujuan utama adalah agar ada jaminan bahwa semua informasi mengenai proyek akan sampai tepat pada waktunya. Dibuat dengan tepat, dikumpulkan, dibagikan, disimpan, dan diatur dengan tepat pula. Ya, jadi goalnya ini ketika dapat menyampaikan komunikasi dengan baik, jadi semua informasinya terkait dengan ketepatan waktu, dengan hasil yang tepat, memuaskan, dikumpulkannya ataupun diselesaikannya itu diatur dengan baik. Ya, itulah komunikasi proyek. Jadi komprehensif terkait hal tersebut. Kemudian orang teknologi informasi dikenal dengan memiliki kemampuan komunikasi yang rendah yang tadi di awal ya sampaikan.
Nah, kita bicara tahapan manajemen komunikasi. Seperti biasa, bicara manajemen selalu diawali dengan perencanaan, ya. Kemudian distribusi, pelaporan, dan mengelola. Kita bahas. Bicara perencanaan komunikasi yaitu menentukan informasi dan komunikasi kebutuhan para pemangku kepentingan stakeholdernya. Kemudian distribusi informasi, membuat informasi yang diperlukan tersedia untuk para pemangku kepentingan. Ya, jadi informasinya terpublish ya kan, tidak sulit dalam mencari informasi, update terbaru, ya, transparansi, real time. Nah, itu distribusinya harus dipastikan. Ya. Karena jangan sampai sulit mengakses informasi gitu. Apalagi dengan kondisi sekarang keterbukaan internet di mana-mana ya, jadi hal dioptimalkan. Setelah didistribusikan adalah pelaporan kinerja. Pengumpulan dan penyampaian informasi kinerja termasuk laporan, proses pengukuran dan perencanaan itu dalam masuk tahap laporan kinerja. Dan selanjutnya mengelola stakeholder, mengelola komunikasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari stakeholder proyek dan untuk menyelesaikan masalah. Oke, yang terakhir adalah mengelolanya. Oke, ini detail lagi. Yang pertama, perencanaan komunikasi merupakan proses yang sangat penting, ya, mengingat seringnya kegagalan proyek karena komunikasi. Jadi dibuat analisis stakeholder untuk komunikasi proyek, membantu dalam perencanaan komunikasi. Isinya seperti apa sih? Nah, ini isinya adalah kebutuhan komunikasi antar stakeholder, ya, pemangku kepentingan. Bisa jadi karyawan, ya timnya, bisa jadi si steering committee atau sponsornya yang punya ownernya, ya, bisa jadi vendor, supplier dan sebagainya. Kemudian informasi yang dikomunikasikan termasuk format, konten, dan tingkat rincian. Nah, dispesifikan lagi dalam formatnya, kontennya, dan rincian detailnya. Terus kemudian ditentukan orang-orang yang menerima dan yang akan menghasilkan itu. Nah, jadi udah di mapping siapa yang nanti dapat informasi tersebut, tidak salah sasaran atau tidak ketinggalan juga, gitu kan. Nah, jadi ditentukan, oh nanti dia dapat ini, nggak perlu nih. Ini informasi yang nggak perlu dan nggak harus didapat dan benar-benar nggak perlu didapat, gitu kan. Hal sensitif misalkan informasinya. Kemudian metode atau teknologi yang disarankan untuk menyampaikan informasinya seperti apa. Misalkan metode atau teknologinya menggunakan email, dengan website dashboard, maupun via SMS dan sebagainya. Kemudian frekuensinya diatur. Apakah periodiknya mingguan, harian, atau setiap tanggal 1, awal bulan, akhir tahun. Nah, itu diatur frekuensinya. Kemudian metodenya untuk mendapatkan informasi itu tadi, ya kan, metode informasinya memo, email, dan sebagainya. Kemudian untuk memperbarui rencana komunikasinya seperti apa, dibuat misalkan ada versionnya dan sebagainya, sehingga dokumennya jelas, update terbarunya seperti apa. Ya, jangan sampai kita dapat data udah tiap ternyata nggak update itu data yang kemarin, ya, itu data-data yang udah usang, udah lawas. Kemudian metode untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan di level bawah. Nah, itu ada komunikasi untuk mengeskalasi satu masalah naik ke level berikutnya. Kemudian ada istilah atau teknologi, ya, jangan sampai ini nggak di mapping, nggak dijelaskan, sehingga ada yang miskomunikasi, mispersepsi, dan bahkan nggak tahu apa maksud ini, gitu. Dari singkatan-singkatan, mau istilah dan sebagainya. Nah, contohnya seperti ini, di mapping stakeholder siapa, nama dokumennya apa, formatnya apa, kontak person siapa, dan periodiknya atau due date-nya seperti apa, ya, terkait customer, terkait technical staff, terkait subkontraktor, software kontraktor, ya kan, nama dokumennya apa, formatnya mau apa dan sebagainya, ya, ini harus di mapping sebagai, jadi udah punya standar lah, ya, dalam manage satu proyek. Nah, selanjutnya adalah distribusi informasi. Nah, ini distribusi ini adalah mendapatkan informasi yang tepat untuk orang yang tepat, ya, pada waktu yang tepat. Nah, jadi beda nih, dari sumbernya tepat, yang dituju juga tepat, dan waktu juga tepat. Ya, 3 pilar ini menjadi kunci, ya. Kemudian pertimbangan penting termasuk menggunakan teknologi untuk menaikkan distribusi, metode formalnya dan informalnya. Isu pentingnya adalah terkait penggunaan teknologinya seperti apa, cara formatnya, secara informal dan formalnya, kemudian milih media yang cocok, ya, kemudian pemahaman dalam teknik komunikasinya, teknik menyampaikannya, dan pengalaman jalur komunikasinya.
Dan yang ketiga adalah pelaporan kinerja. Pelaporan kinerja membuat stakeholder mendapatkan informasi tentang bagaimana sumber daya digunakan untuk mencapai tujuan dari proyek. Di antara terkait laporan status, ya, di mana proyek itu berdiri di titik tertentu, misalkan statusnya masih open, on progress, ataupun sudah selesai setiap task-tasknya. Kemudian laporan kemajuan, progress report, kemudian forecasting ataupun estimasi dari progresnya kapan, 2 minggu lagi dan sebagainya, dan tren-tren terbaru. Nah, itu pelaporan ini harus disampaikan. Nah, ini bisa kalian terapkan juga dalam kerja kalian. Saya punya laporan ke atasan saya sehingga kalian punya profesionalisme dalam bekerja. Jadi nggak perlu ditanya gimana statusnya. Saya udah punya tools untuk atasan saya memantau saya tanpa harus ditanyakan terlebih dahulu. Saya udah punya inisiatif. Nah, itu harus kalian terapkan. Selanjutnya, terkait mengolah stakeholder, manajer proyek harus memahami dan bekerja dengan berbagai pihak kepentingan. Perlu merancang suatu cara untuk mengidentifikasikan masalah. Dua alat penting tersebut termasuk metrik, kemudian catatan isunya. Ya, jadi metriknya siapa yang dilakukan. Nah, seperti ini ya, terkait dengan measure of suksesnya dari sisi scope, time, dan cost, mana priority-nya, kemudian ekspektasi dan guideline, ya, panduan seperti apa. Nah, kalian buat metriknya. Jadi kalau udah metrik tabulasi, orang mudah dalam mencerna, kemudian dapat ekspektasi kan harapannya apa, misalkan waktu apa, ekspektasinya jangan sampai ekspektasi ataupun harapan dari goal kita awal itu tidak sesuai rencana. Itu kan karena sudah di note, sudah dipahami, sudah kita sama-sama kejar oleh semua stakeholder. Kemudian terkait isu-isu yang perlu kita kelola dengan baik dengan satu report tersendiri tadi, catatan isunya, sehingga ada lognya terkait kejadian-kejadian apa yang harus kita eskalasi, ya. Karena sering kita salah dalam menentukan. Ada hal yang nggak penting kita anggap penting, ya. Ada yang kita anggap nggak penting itu nyala hal penting, punya titik tekan, punya impact yang sangat berpengaruh, kita anggap sepele. Tapi ada yang nggak berpengaruh, ini kita besar-besarkan. Nah, itu penting dalam kita memproporsionalkan satu kejadian, ya. Kita harus bisa menarik maksud dari setiap kejadian dan kita bersikap, ya. Makanya ada materi high respon. Jadi kebanyakan kita merespon, ya, setiap kejadian itu respon. Nah, ini ada lognya, di sini ada isunya, description-nya, impact-nya seperti apa, kapan di-report-nya, statusnya gimana, order ke siapa, namanya siapa, statusnya apa, dan ada notes-nya seperti apa. Ya, dibuat juga log seperti ini. Kemudian sarana peningkatan komunikasi, ini kalau konflik secara efektif, jadi konflik itu ya tidak bisa dihindari tapi dikelola sehingga efektif, ya. Kemudian karena kalau tenang juga kan nggak bagus, ya. Kalau semua tenang, semua nggak ada inisiatif, nggak ada gejolak, nggak ada ide, nah, kan nggak tegang dalam meeting kan jadi nggak apa. Bukannya itu bagus ya, tapi kan jadi kurang hidup, kurang all out dan sebagainya. Kemudian kembangkan keterampilan komunikasi yang baik, jalankan rapat yang efektif, gunakan email secara efektif atau media yang lain, dan kemudian gunakan template ya sehingga punya standarisasi, punya acuan, nggak berubah terus. Itu kan membingungkan, menyulitkan para pembaca dari komunikasi yang dikirimkan. Dari sisi penanganan konflik, ini ada yang sifatnya konfrontasi, yaitu langsung menghadapi konflik dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Ada kompromi, yaitu gunakan pendekatan memberikan dan mengambil. Kemudian memperlancar, menekankan bidang perbedaan dan menekankan bidang kesepakatan. Memaksa, yaitu pendekatan menang kalah. Kemudian penarikan, yaitu menarik dari ketidaksetujuan aktual dan potensial. Nah, ini menjadi cara-cara dalam penanganan konflik. Ya, jadi konflik jangan diidentikan dengan hal yang negatif. Ada juga konflik yang bisa lebih hidup diskusinya, lebih mengalir, lebih lebih dalam pembahasan. Tapi hindari debat kusir seperti itu. Terus dari sisi komunikasi dalam rapat, dia harus diarahkan menjadi efektif, yaitu dengan menentukan apakah rapat dapat dihindari, maksudnya diminimalisir. Ya kalau nggak boleh rapat, nggak perlu ya. Kemudian tetapkan tujuan dan hasil. Jadi jangan sampai rapat ngomong sana sini berjam-jam tapi nggak ada tujuan dan hasil. Makanya di awal coba di drive, kemudian
Menentukan siapa yang akan menghadiri rapat, jadi tentukan orang-orangnya jangan sampai ada yang ketinggalan ataupun ada yang salah masuk dalam ruang rapat. Memberikan agenda untuk peserta sebelum rapat, jadi ada agendanya, jadi ada acaranya, nggak bebas sampai dengan selesai. Nah, tapi ditentukan jamnya, poin-poin pembahasannya, kemudian mempersiapkan materi dan bantuan visual, ya infocusnya maupun internetnya, laptopnya dan sebagainya, dan persiapan logistik sebelumnya ya, misalkan bangkunya, ya tempat duduknya, mejanya. Kemudian kalau memang butuh agak lama biar fokus, ada minumannya, ya logistiknya, gorengannya juga boleh. Ya itu untuk mendukung. Ya kita nggak bisa diukuri kalau meetingnya seharian lama ya, so puasa semua kan nggak fokus. Kalau ada cemilan kan sambil coffee break dan sebagainya kan lebih lebih optimal. Kemudian jalankan rapat secara profesional, ya tidak tumbang tindih dan membangun hubungan. Kemudian membangun infrastruktur komunikasi, yaitu teknik prinsip yang menyediakan dasar yang efektif sebagai transfer informasi. Peralatan termasuk email, perangkat lunak lainnya, ya kan semua device, semua environment yang terkait teknologi bisa dipersiapkan, terus kemudian teknik pelaporannya, template-nya, dan prosedur-prosedurnya diatur, dan kemudian prinsip-prinsip menggunakan dialog ataupun komunikasi yang disepakati. Sehingga dapat etika-etika dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah saran dalam menjamin komunikasi proyek, yaitu gunakan keterampilan berkomunikasi khususnya dalam menangani konflik. Jadi komunikasi itu tidak dinilai dengan konflik. Tadi kan tim konflik ada 5 itu. Nah itu di-manage dengan baik, dikelola, bukan dihindari. Karena bicara project manager harus bisa menyelesaikan konflik. Ada timnya pasti yang satu sama lain beda pendapat, beda kepentingan, belum pemahaman yang sama, beda vibrasinya. Kalau sebagai komunikator yang baik kan bisa mengkomunikasikannya. Kemudian selalu berusaha untuk mengembangkan keterampilan berkomunikasi, ya kita improve terus keterampilan kita, kemudian lakukan rapat yang efektif, karena bicara komunikasi tentunya ada ruang rapatnya ataupun ada rapatnya, walaupun dimensinya bisa jadi berdiri atau di warung kopi dan sebagainya, itu adalah tempat-tempat yang bisa kita gunakan. Ya sekarang banyak beralih anak muda untuk ngobrol itu nggak pengen di ruang meeting, tapi di working space, di kafe-kafe kan. Dan itu sudah jadi habit ya kan, bukan lagi orang harus ketemu di kantor datang, tapi cukup janjian di warung kopi, karena apalagi karena banyak coffee shop yang tempatnya cukup kondusif, cukup representatif ya. Kemudian gunakan email ya ataupun media lainnya, WA dan sebagainya lebih efektif. Ya sekarang kan bicara proyek, setiap proyek kita buat grupnya, ya kan, proyek tugas dibuat grup, ya kan. Nah itu dibuat efektif. Karena kalau ada grup, ada komunikasi yang ketinggal, ya kan, dan sebagainya. Kemudian gunakan template-nya dan bangun infrastruktur komunikasi. Ya, rangkumannya, ya. Pertama, tujuan dari menjalin komunikasi adalah memastikan generasi, koleksi, sosialisasi, dan penyimpanan disposisi informasi tepat waktu dan sesuai. Proses utama termasuk perencanaan, distribusi, pelaporan kinerja, dan pengelolaan stakeholder. Tipsnya, cara menghadapi konflik. Tadi ya, confrontation or problem solving, compromise, smoothing, forcing, dan withdrawal. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya, terkait hadapi langsung, pendekatan take and give, kemudian kesepakatan, win-loss, dan potensial pertentangan. Konflik can be good. Pertentangan dapat menghasilkan sesuatu yang penting. Misalnya ide bagus, alternatif yang baik, dan motivasi bekerja lebih baik dalam berkolaboratif. Ya, jadi ini satu sisi diperlukan juga. Ya, dari saya sekian, terima kasih, semoga bermanfaat terkait dengan proyek ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.